Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigianti dengan nomor pokok mahasiswa 0321191025 dari kelas 6D Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini kita akan mendengarkan bahan ajar audio dari materi teks pidato persuasif. Adapun kompetensi dasar yang akan dijelaskan yaitu 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif, dan 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasif. C. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. 1. Struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif dibangun oleh 3 unsur utama, yaitu ada pembukaan, isi pidato, dan penutup pidato. Dalam pembukaan teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Salam pembuka disesuaikan dengan situasi, waktu, dan latar belakang pendengar atau audiens yang hadir. Kamu bisa menggunakan salam pembuka seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam tergantung situasi atau waktu dan latar belakang pendengar. Selanjutnya yaitu ucapan sapaan. Penghormatan dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan orator kepada pendengar dari sisi etika. Pendengar yang memiliki tingkatan sosial atau usia yang lebih tinggi diberikan ucapan atau sapaan penghormatan lebih dahulu. Selanjutnya, ucapan rasa syukur merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hambanya. Struktur teks pidato persuasif yang kedua yaitu ada isi pidato. Isi merupakan bagian inti pidato. Pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan disampaikan orator pada bagian ini. Orator menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Struktur teks pidato yang terakhir yaitu penutup pidato. Penutup pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato. Dalam pidato persuasif, bagian penutup berisi hal-hal berikut ini. 1. Harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. 2. Permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kehilafan. 3. Ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan keempat yaitu salam penutup. 2. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Pidato persuasif memiliki beberapa ciri-ciri kebahasaan. Berikut ini. 1. Kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. 2. Kata tugas, yaitu sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seru. 3. Kosakata emotif, ialah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. 4. Kosakata bidang ilmu atau istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. 5. Sinonim, yaitu persamaan atau padanan makna kata. 6. Yaitu kata benda abstrak, adalah kata yang menyatakan benda tanpa sifatnya atau abstrak tanpa wujud, karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Pembendaan termasuk dalam kelas nomina abstrak atau kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. D. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Agar dapat menyusun teks pidato persuasif dengan baik, perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Usahakan kamu memilih dan menentukan topik yang benar-benar kamu kuasai, agar kamu tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh.
2. Menentukan tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif memiliki tujuan menyampaikan pendapat, pandangan, gagasan, atau pesan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan, sehingga mampu mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik dan isi pidato. Dengan tujuan yang jelas, kamu dapat menentukan arah tulisan agar tidak menyimpang dan salah arah. 3. Mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Data, baik berupa fakta, contoh, bukti, maupun pendapat pakar, perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar teks pidato persuasi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga mampu mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik pidato. 4. Menyusun kerangka pidato. Setelah topik, tujuan, dan data, langkah selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah menyusun kerangka pidato. Kerangka tulisan dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide sehingga tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar teks pidato persuasif dapat tersusun secara runtut dan sistematis. 5. Pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Berdasarkan kerangka pidato yang telah disusun, kamu dapat mulai melangkah untuk mengembangkannya menjadi teks pidato persuasif yang utuh dan lengkap.